Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Habakuk 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah celaka orang yang ambil bukan miliknya. Ada banyak sekali umat manusia di dunia ini yang menginginkan agar hidupnya dapat memiliki harta kekayaan yang melimpah, sehingga terdapat adanya pribadi atau keluarga yang dapat memperoleh dan mengalami hidup yang berpredikat kaya raya atau konglomerat. Oleh karena itu, ketika banyak orang yang sedang aktif bekerja di dalam segala bidang profesi atau pekerjaan itu selalu mendambakan suatu tempat bekerja yang basah. Padahal semua orang tahu bahwa harta kekayaan yang berasal dari tempat yang basah itu adalah tempat di mana di situ banyak kesempatan untuk melakukan tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, suatu tempat yang digunakan untuk melaksanakan tindakan kecurangan dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh dan mengambil materi atau uang atau harta kekayaan yang bukan hak miliknya sendiri. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengingatkan serta mengajak kita sebagai warga gereja, sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah harus sadar bahwa Dia saja sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kita, gerejanya, umatnya, seluruh umat manusia ini. Kita juga memang adalah warga masyarakat, bangsa, dan negara kita. Agar kita jangan pernah mengambil harta kekayaan yang berasal dari hak orang lain, entah itu dengan cara mencuri atau menipu atau merampas, termasuk juga korupsi, dan semua cara untuk memperoleh harta yang tidak diperkenankan oleh Tuhan itu. Harta yang diperoleh dengan cara demikian akan mendatangkan kutuk, mendatangkan celaka ke dalam hidup pribadi maupun keluarga rumah tangga kita, yang pada akhirnya secara pasti harta kekayaan itu akan musnah dan membuat hidup kita menjadi sengsara, menderita. Ada yang musnah karena ditipu orang lain atau habis karena hidup foya-foya, atau ada yang dihabiskan oleh anak-anak keturunannya yang mempunyai akhlak tidak baik seperti sebagai pecandu narkoba berat, atau karena disita negara, atau habis oleh karena hal-hal perbuatan jahat lainnya. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya memang mau mengingatkan, mengajarkan kepada setiap pribadi atau keluarga kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, agar di dalam hidup kita ketika kita menghadapi suatu keinginan daging, yaitu dengan menghalalkan segala cara itu, maka kita harus selalu sadar untuk memohon pertolongan Roh Kudus agar Dia yang membimbing kita sehingga memampukan kita untuk melaksanakan hidup kudus di hadapan Tuhan dan sesama kita umat manusia yang maha melihat itu, yang maha mendengar itu, supaya lebih kita utamakan untuk mengatur diri kita agar di dalam kita mencari dan mendapatkan rezeki benar-benar hanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus saja. Janganlah kiranya kita mau tergoda
untuk mengambil dan menerima harta kekayaan yang bukan hak milik diri kita sendiri. Dan hendaknya kita dapat mengimani bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal adalah memang bertentangan dengan cara yang halal yang diperkenankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita memang melakukan segala sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, maka hidup kita ini akan penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, termasuk juga anak-anak akan hidup seturut atau sesuai dengan rencana maupun rancangan Tuhan yang adalah damai sejahtera, dan pasti itu akan membahagiakan hidup kita orang tuanya. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Amsal 13 di ayat 11 ini. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini, di mana kami sudah diingatkan kami akan berujung kepada hal yang celaka, yang membuat kami menderita, yang membuat kami bisa juga ke arah suatu kematian yang kekal, oleh karena kami membiasakan diri untuk mengambil harta kekayaan maupun uang yang bukan milik diri kami sendiri dengan cara korupsi dan perbuatan-perbuatan kecurangan lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami ketika Roh Kudus bekerja untuk memampukan kami menghindari hal-hal yang mau mencoba mengambil sesuatu yang bukan milik diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan mau mendengarkan harapan dan doa kami, dan tolonglah kami ketika juga akibat hal-hal yang tidak indah yang kami alami pada kehidupan kami ini, dan kami berada dalam kondisi fisik yang tidak sehat pada saat ini, bahkan mental kerohanian kami juga kurang menguntungkan. Kami percaya Tuhan akan tolong dan pulihkan kami, sembuhkan kami dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.